Where are you, Hannah? They know you're alive. Sonia, sorry. Hannah! Hannah? Hannah? Oh. You lied to me. Hannah 2019. Episode sebelumnya, Clara telah ditangkap oleh para agen CIA dan sekarang kembali lagi kepada program Ultra X. Sedangkan Hannah yang telah berhasil kabur diselamatkan oleh Marissa Wiggler dan telah kabur di Paris. Marissa Wiggler yang telah menyelamatkan Hannah akan mengubah penampilan supaya bisa mengelabui semua orang dan merubah rambutnya menjadi rambut putih. Selang beberapa lama kemudian, Hannah yang masih mencari keberadaan Clara dan akan menyelamatkannya datang ke sebuah pusat penelitian obat bernama Passway. Sampai-sampai Hannah menjadi peserta untuk penelitian obat tersebut, menelan satu pil untuk bisa memenuhi semua prosedur. Namun sangat disayangkan, ternyata pil tersebut mendapatkan efek yang sangat luar biasa, berhalusinasi yang sangat tinggi sekali, sehingga Hannah hampir saja kehilangan kesadaran. Apakah penyamaran Hannah akan terbongkar di tempat ini? Kita akan bahas sekarang. What the hell are you doing? Get me out! Season 2 episode 3 masih berada dalam program Ultra X, di mana sebuah ruangan John yang telah mendapatkan informasi bahwa Passway telah diserang oleh seseorang menghubungi rekannya yang ada di Passway, dia yang bernama Louis Demon, salah satu direktur yang telah menjadi persekutuan Ultra X. John langsung mengatakan siapakah dalang dari semua ini. Satu persatu staf yang ada di Passway telah diinterogasi oleh para polisi. Kemudian si John langsung menghubungi Sonia untuk bisa melakukan pengintaian dan akan penelitian siapakah dalang dari semua itu. What do you need? Di sisi lain, kita diperlihatkan Hannah yang telah diselamatkan oleh Marissa Wiggler yang kedua kalinya. Dia yang telah menyelinap ke sebuah penelitian obat di Passway. Untung saja Marissa Wiggler sempat menyelamatkannya. Kemudian Marissa Wiggler langsung menelepon ke kantor, dia tidak bisa masuk. Maka Kim pun mengatakan bahwa Sonia pun tidak bisa masuk ke kantor. Kemudian Marissa Wiggler langsung mengatakan kepada Hannah, itu semua tidak boleh terulang kembali, karena sesuatu yang sangat buruk pasti akan terjadi. Hannah langsung mengatakan kepada Marissa Wiggler bahwa dia ingin mencari keberadaan Clara dan akan menyelamatkannya telah diambil oleh CIA. This is Clara's. It's a place called the Meadows. You know it? Ketika berada di Passway, Hannah langsung mengatakan kepada Marissa ada seseorang yang telah menulis surat semua obat yang menjadi penelitian di Passway akan dikirim ke Meadows, yaitu untuk pusat Ultra X. Apakah Marissa Wiggler mengetahuinya? Yang pasti dia pun langsung mengatakan kepada Hannah tidak mengetahui apa yang telah terjadi di Passway. We find her together. Singkat waktu sesuai kesepakatan dengan Marissa Wiggler, Hannah kembali lagi ke Passway untuk bisa meneliti siapakah yang telah menjadi dalang Ultra X dan akan mengirimkan obat ke Meadows. Hannah langsung melakukan penyelinapan kedua kalinya supaya bisa mengetahui siapakah dalang dari semua ini yang telah melakukan pengiriman ke Meadows.
Kemudian Hana langsung hubungi Marissa Wigler bahwa dia sudah berada di dalam posisi. Namun Marissa Wigler telah menemui seseorang untuk mendapatkan paspornya Clara dan akan kabur dari tempat ini. Mereka semua akan bersembunyi di Kanada. What am I doing? Di sisi lain, kita diperlihatkan Clara yang masih berada di program Ultra X. Dia belum bisa angkat bicara dan tidak mematuhi semua prosedur. Terry yang terus saja berusaha untuk bisa membujuk Clara supaya dirinya bisa mengikuti semua program. Akan tetapi Clara mempunyai pikiran yang beda bersama siswa yang lainnya. Dia tetap saja tidak mau. Then don't try and pretend you and I are the same. How could you possibly understand? Kemudian kita melihat Marissa Wigler yang telah melakukan hubungan telepon kepada Sonia dengan alasan ingin mengetahui lokasi Sonia karena dia tidak masuk ke kantor untuk bisa melakukan identifikasi di manakah lokasi Sonia menggunakan sistem yang sangat canggih. Dengan seketika akhirnya Marissa Wigler telah mengetahui maksud dan tujuan Sonia di manakah Sonia berada. Selang beberapa lama kemudian, Hana telah mengetahui siapa yang akan melakukan pengiriman obat ke Passway. Kemudian, Hana langsung mencari tahu supaya bisa masuk ke dalam ruangan Passway. Dia langsung bertemu dengan salah satu karyawan, mengambil ID card supaya bisa masuk menggunakan kartu akses. Dengan seketika, akhirnya Hana berada di ruangan di lobi supaya bisa mengetahui siapakah orang yang akan melakukan pengiriman. Sebuah majalah yang terpampang direktur inovasi bernama Louis Demon itu adalah orang yang telah dikenal oleh Hana yang akan melakukan pengiriman obat secara ilegal ke Meadows. Namun sangat disayangkan, handphone Hana ternyata tidak bisa mendapatkan sinyal karena dia telah bersembunyi di basement. Semua yang telah terjadi kemarin, para polisi telah melakukan identifikasi siapakah pelakunya. Hana yang masih berada di dalam basement, dia pun mempunyai cara untuk bisa mengetahui apa yang akan dilakukan oleh si Louis. Mengambil satu kunci mobil di mana salah satu mobil berderet dengan si Louis supaya bisa melakukan pengintaian. Di sisi lain, kita diperlihatkan Sonia yang tidak masuk kerja. Dia yang akan melakukan interogasi kepada seseorang di mana orang tersebut diduga adalah data dari Passway yang telah menyerang Passway beberapa waktu yang lalu. Namun kemudian wanita tersebut tidak merasa bahwa dia tidak mengikuti program Passway, namun langsung saja mengatakan sebelum dia mengikuti program bahwa dia telah diserang oleh seorang gadis berumur 16 atau 17 tahunan. Dan Sonia pun langsung melakukan identifikasi satu gambar demi gambar. Pada akhirnya Hana telah disangka bahwa sekarang mereka mengetahui Hana masih hidup. Yes, it's her. It's her. Singkat waktu akhirnya John Carmichael langsung melakukan telepon kepada Marissa Wigler bahwa Hana masih hidup. Dengan begitu Marissa Wigler santainya mengatakan kepada John Carmichael bahwa dia tidak mengetahui apa yang telah terjadi. John langsung meminta kepada Marissa Wigler untuk menemui Hana. Where are you, Hannah? They know you're alive. Kemudian Louis langsung membuat alarm darurat supaya para kepolisian langsung berkumpul di suatu tempat. Sedangkan dia langsung membawa beberapa obat yang akan dikirim ke Meadows, lalu memasuki parkiran akan pergi dari tempat ini. Sedangkan Hana yang masih melakukan pengintaian supaya bisa mengetahui apa yang akan dilakukan oleh si Louis. Maka Hana mengikuti mobil si Louis menuju ke suatu tempat. Selang beberapa lama kemudian, Hana telah mengikuti si Louis datang ke sebuah restoran mewah di tempat ini, langsung melakukan hubungan kepada Marissa Wigler dan mengetahui bahwa Hana masih hidup. Sekarang situasi pun menjadi sangatlah bahaya sekali. Hana langsung melakukan panggilan kepada Marissa Wigler bahwa dia telah mengikuti si Louis dan bergegas untuk bisa datang ke tempat ini.
Sedangkan di sisi lain, Sonia yang telah ditugaskan oleh si John melakukan identifikasi muka Hana kepada seluruh CCTV yang ada di kota. Akhirnya Hana telah ditemukan. Kemudian Hana yang telah mengambil salah satu mobil di dalam parkiran, dan pada akhirnya Sonia telah melacak plat nomor mobil tersebut, mengetahui Hana ada di suatu tempat. Kembali lagi kepada Hana yang telah melakukan pengintaian kepada si Louis. Dia telah duduk di belakang si Louis untuk bisa mendengar apa yang akan dilakukan oleh si Louis. Ternyata si Louis sedang menunggu seseorang dan akan melakukan pengiriman semua obat menjadi pusat penelitian ke Meadows. Singkat waktu, mobil yang akan menuju ke Meadows sudah berada di tempat ini. Namun tanpa diduga, Sonia yang sudah berada di lokasi ini membuka bagasi rahasia dan mengeluarkan senjata api untuk bisa menangkap apa yang dilakukan oleh si Hana. Namun untung saja Marissa Wiggler tepat waktu langsung datang ke tempat ini. Dia pun akan menyelamatkan Hana dari pengejaran para CIA dan menghajar Sonia langsung mokat. Sonia, sorry. Kembali lagi kepada Hana, dia yang telah memusatkan perhatian kepada si Louis supaya bisa ditahan. Tiba-tiba saja Marissa Wiggler bertindak sebagai ibu, mengatakan kepada Hana, kita harus pulang dan jangan main-main di tempat ini untuk bisa mengelabui si Louis. Akhirnya Hana telah dibawa oleh Marissa Wiggler yang sekarang bertindak sebagai ibunya sendiri. Singkat waktu, akhirnya dalam perjalanan mereka berdua pun langsung mengatakan bahwa kontainer tersebut akan menuju Meadows dan mengirimkan obat penelitian. Sedangkan di sisi lain, Terry yang telah mengetahui apa yang terjadi kepada Clara, dia pun masih melakukan obrolan yang sangat serius. Terry telah mendapatkan sebuah celah di hatinya Clara. Dia yang telah memberikan sebuah berkas yang sangat penting bagi Clara, yaitu surat yang telah ditulis tangan asli oleh ibunya ketika Clara lahir. Informasi ini membuat Clara menjadi bergetar bahwa satu-satunya orang yang dia cintai adalah ibunya yang sekarang entah ada di mana. Surat tersebut langsung dibaca oleh Clara dengan suara yang sangat berderih sekali. Dengan begitu, Clara pun langsung bersedih, meneteskan air mata. Ternyata memang betul, Clara memang ingin mengetahui keluarga aslinya. Dengan seketika, Terry langsung menghasut Clara bahwa semua keluarga yang telah dicintainya ada di tempat ini. Ada 30 anak yang mempunyai nasib yang sama. But there are 30 girls around here ever abandon you. Will they forgive me? We always wanted you here. Akan tetapi di sisi lain, Hana yang terus saja berusaha untuk menyelamatkan Clara. Mereka tidak mengetahui bahwa Clara sekarang sudah dihasut oleh si Terry untuk bisa tinggal di Ultra X. Mereka pun terus saja melakukan pembicaraan untuk bisa melakukan penyelamatan Clara. Hana dan Marissa Wiggler terus saja mengikuti kontainer yang akan menuju ke Meadows. Mereka sambil melakukan perbincangan bahwa kita semua harus saling menjaga karena program ini sangatlah berbahaya sekali. Kemudian kembali lagi ke Meadows, di mana Terry telah melaporkan kepada atasannya bahwa dia telah berhasil menghasut Clara. Surat palsu yang telah dibuat oleh mereka sebagai rekayasa dari ibunya ternyata telah berhasil membuka hati Clara. Sekarang Clara akan tinggal di tempat ini dan bergabung bersama 30 anak yang lainnya. Selang beberapa lama kemudian, Hana dan Marissa Wiggler sudah berada di dermaga untuk melakukan penyeberangan menggunakan kapal pesiar. Mereka pun langsung melakukan perbincangan. Hana ingin mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Marissa Wiggler. Apakah dia sudah mempersiapkan paspor untuk Clara dan akan pergi dari tempat ini menuju Kanada. Kemudian Marissa Wiggler pun langsung mengatakan kepada Hana bahwa semua persiapan sesuai dengan apa yang kita rencanakan sudah kita matangkan. Marissa Wiggler langsung membuktikan bahwa paspornya Clara sudah dibuat dengan harga yang sangat mahal. Tiba-tiba saja ada seseorang yang nelepon Marissa. It's my ex.
Dengan seketika Marissa Wigler langsung keluar mobil meminta izin kepada Hana untuk mengangkat telepon. Ternyata itu adalah dari si John. John pun langsung mengatakan kepada Marissa bahwa dia harus bisa menemukan Hana. Tanpa sadar oleh Marissa bahwa Hana telah menggeledah semua tas yang telah dibawa oleh Marissa Wigler. Ada gepokan uang, termasuk juga data-data penting. Dan yang paling mengerikannya adalah Hana telah mengetahui ada kartu nama si John untuk bergabung. Kemudian Hana langsung mengecek nomor tersebut di dalam mobilnya Marissa Wigler. Tanpa diduga, nomor yang berada di dalam kartu dan panggilan yang terkini sama dengan apa yang telah dilihat oleh Hana. Sehingga Hana langsung mengecek nomor tersebut. Alangkah menyedihkannya, Hana ternyata telah dibohongi. It's Carmichael. Entah apa yang terjadi, yang pasti Hana sakit hati oleh Marissa Wigler. Seketika dia pun langsung kabur dari mobilnya Marissa dan akan menyelinap ke mobil yang lain supaya tidak bisa dikelabui oleh Marissa Wigler. Kemudian Marissa Wigler yang telah mengetahui bahwa Hana telah kabur dari mobil terus saja memanggil-manggil nama Hana. Entah apa yang dipikirkan oleh Marissa Wigler hingga pada akhirnya adu jotos dimulai. Hana! Hana? Hana? You lied to me. Di sisi lain, kita diperlihatkan Clara yang telah menemui Sandy untuk meminta maaf apa yang telah terjadi beberapa waktu yang lalu. Walaupun malu-malu kucing, tetapi Clara terus mengungkapkan isi hatinya bahwa dia telah salah menilai Sandy tentang Meadows. Ternyata semua keluarga yang telah dibutuhkannya, orang yang satu nasib dengan Clara, ada di tempat ini. Sandy yang telah membuka hati untuk Clara dan siap untuk berteman, dan dia pun langsung memasuki kamar Clara yang sekarang sudah diubah. Seperti gadis biasanya, mereka pun langsung melakukan perbincangan. Kita akan berkeliling Meadows dan bertemu dengan teman-teman. And we can go for a walk in the grounds after. Selang beberapa lama kemudian, Hana yang baru saja berlabuh terus saja melakukan pengintaian terhadap kontainer tersebut, membawa 2 paspor untuk bisa menyelamatkan Clara. Namun tanpa sadar, Hana belum mengetahui semua situasi di Meadows. Dia pun terus saja mengikuti mobil yang menuju ke Meadows untuk bisa melakukan pengintaian terhadap semua yang telah terjadi. Singkat waktu, akhirnya Hana telah bertemu di tempat ini, yaitu The Meadows. Kemudian Hana telah memasuki lewat pintu belakang supaya tidak diketahui oleh para petugas. Melihat sebuah bangunan, diduga bahwa Clara ada di tempat tersebut. Kemudian Hana pun langsung bergegas untuk menuju ke tempat itu sambil menyembunyikan paspor supaya tidak ketinggalan atau terjatuh. Akhirnya Hana pun langsung melakukan misi penyelamatan. Singkat waktu, akhirnya Hana sudah berada di dalam gerbang untuk melihat apa yang telah terjadi di Meadows. Terlihatlah ada beberapa anak remaja yang sedang bercanda bersenda gurau. Mereka semua terlihat sangat senang tinggal di tempat ini dan terlihat berbeda dengan berada di Rumania. Ketika dilihat-lihat, ada seseorang yang pastinya dia kenal, yaitu Clara yang sekarang sudah bergabung dengan mereka. Betapa sakitnya hati Hana, seseorang yang akan diselamatkannya malah berpihak kepada yang lain. Hingga pada akhirnya Clara telah melihat Hana yang sedang berdiri membawa pistol yang sedang menyelamatkan dirinya. Namun sangat disayangkan, Clara hanya bisa berdiam diri saja dan tidak melakukan apapun.
Sampai-sampai seluruh para petugas penjaga telah membawa senjata yang sangat lengkap untuk melakukan peringkusan terhadap Hana. Dan pada akhirnya Hana telah ditangkap oleh Ultra X. Ya, sungguh menyedihkan sekali. Season 2 episode 3 membuat semua penonton menjadi nangis, di mana Hana telah dikelabui oleh dua orang, Marissa Wigler yang telah mengkhianati dirinya. Bahkan Clara yang akan diselamatkan malah berpihak kepada yang lain. Apa yang akan terjadi selanjutnya pasti akan menegangkan sekali. Sekarang Hana telah ditangkap oleh para agen CIA untuk membawa program Ultra X. Apakah Hana akan ada yang menyelamatkannya atau dia akan berpihak kepada Ultra X? Kita akan tonton di episode selanjutnya. Jangan sampai ketinggalan dengan cara klik subscribe dan nyalakan notifikasinya. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Semua episode ada di deskripsi. Oke lah kalau begitu, kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Bye bye.